Maksud saya sih saya nggak mau negur gitu. Mau cuek aja? Karena saya tahu ya. Mau lari lah istilahnya. Ya lah, ya mungkin mau lari gitu kan, maksudnya karena kita hawanya udah beda kan. Kalau dulu kita berani karena kita nggak tahu kan, jadi hawanya kangen. Kalau sekarang hawanya takut. Ya udah nggak karuan perasaan saya itu antara sedih ya takut. Maksud saya sih nggak lari lah, minimal saya lewatin aja gitulah. Jadi dia di sini, ini jalan setapak gitu kan. Dia di sini. Di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan itu. Ya kan saya maksudnya bisa lewat agak pinggir sini kan. Agak sedikit agak menjauh dah. Gitu. Iya. Saya jalan. Dipanggil. Masya Allah. Dipanggil sama dia saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama gue Dayo. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman tambah yang sunyi yang udah setia mantengin channel kami. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Dan buat teman-teman yang baru menonton dan belum subscribe, silakan di subscribe agar kami lebih bersemangat lagi dalam membawakan konten-konten horor dan channel kami terus berkembang. Oke, kali ini gue telah kedatangan seorang narasumber. Dia mempunyai kisah tentang pertemuannya dengan sosok sahabatnya nih yang katanya sudah meninggal dunia. Oke, biar lu gak penasaran, kita sapa dulu nih narasumber kita. Assalamualaikum Bang Hendra. Waalaikumsalam. Gimana sehat? Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari rumah kemarin? Ya lancar. Lancar. Katanya punya ini nih, punya cerita nih katanya. Ya ini cerita kisah nyata ya. Kisah nyata. Tentang persahabatan saya dengan sahabat saya. Pada suatu saat saya pulang ke desa, saya ketemu dia, ternyata dia sudah meninggal. Oh gitu. Oke Bang, ditahan dulu Bang ya. Oke nih teman-teman mungkin udah penasaran sama kisahnya Bang Hendra. Seperti biasa, buat teman-teman yang ingin kisahnya diceritakan di channel Bayang Sunyi, kalian boleh DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang sudah tercantum di deskripsi video di bawah ini. Mungkin kalian udah penasaran, cari tempat duduk terbaik, siapkan kopinya, langsung aja nih Bang. 3. Kisah ini terjadi pada saat saya sudah dewasa ya. Oh, dewasa. Dulu kan saya tinggalnya di desa yang cukup terpencil lah ya. Oh gitu, pelosok lah ya. Ya pelosok. Jadi kalau kita mau ke desa saya itu, kita masih harus naik ojek gitu misalnya dari tempat berhentinya bis itu kita turun. Kita sambung lagi, nyambung lagi naik ojek. Karena emang nggak ada angkutan lain selain ojek tadi gitu. Karena memang desanya masih terpencil banget. Masih terpencil banget ya. Kita masih kayak harus melewati hutan-hutan. Oh jadi hutan lewatin hutan. Ya, lewatin hutan pohon-pohon misalnya gitu. Nah, saya dan sahabat saya ini kita samarin aja namanya. Iya. Biar enak gitu ya, namanya itu si Tono lah. Tono. Ya. Okay. Saya dan Tono ini bersahabat dari kecil. Oh ini apa? Sahabat dari kecil. Betul, sahabat karib banget gitu ya. Jadi ya dari sebelum kita sekolah udah main bareng. Karena memang rumah kita tuh jaraknya berdekatan. Nggak terlalu jauh lah. Terlalu jauh jarak. Ya kita tuh sama-sama satu SD. Sekolah bareng. Di SD yang sama. Kalau mau ke sekolah ya kita pasti, kalau nggak saya samper dia nyamper saya. Pokoknya selalu bersama. Pokoknya selalu berdua lah ya gitu. Main berdua. Pokoknya kita ya sahabatan banget gitu. SD bareng.
memang si Tono ini orangnya agak-agak ceria gitu, jadi kayak Oh jadi orangnya kocak gitu ya. Kocak gitu Iya, ya. kocak. Bisa bikin suasana jadi enak lah gitu. Iya. Kalau nggak ada dia nggak enak gitu. Iya, kalau Ada yang kurang lah. ada yang kurang, walaupun saya main sama yang lain gitu ya. Tapi kalau nggak ada dia tuh kayaknya Ada yang hilang aja. ada yang hilang gitu. Jadinya ya memang udah kayak satu jiwa gitu, maksudnya sahabat Akrab banget lah ya. akrab Nggak bisa dipisahin lah ya. ya. Gitu. Ya, ya saya sering pulang sekolah main, kadang-kadang kan nyamper dia ke rumahnya. Dia itu kan tinggalnya cuma sama ibunya, Oh berdua doang. berdua doang nih. Bapaknya? Bapaknya udah meninggal. Oh jadi meninggalnya pas dia lah dia lahir masih ada bapaknya. Iya, pas dia masih kecil. Oh masih kecil. Tapi belum sekolah. Belum sekolah. Bapaknya itu kan petani gitu. Yatim kan. lah ya. Anak Yatim yatim lah lah gitu ya. Ada dia sawah. Tapi kan sementara itu kan yang digarap sama pamannya, padi-padinya lagi. Oh gitu. Ya. Oh digarap sama Sebelum dia dewasa kan. sama omnya, Ya, gitu, sama pamannya. Pamannya gitu. Kalau di sana kan padi gitu apa sama saudaranya lah. Nah, masuk SMP sama gitu. Oh Masih sekolah mas. bareng tetap masuk Bareng, SMP yang sama juga. Iya. Kalau di daerah biasanya gitu ya. Iya, karena memang kalau di desa itu kan SD nggak jauh tuh SMP-nya. Cuma adanya ya satu gitu. Itu aja. Satu itu aja. Kalau mau ke tempat yang lain jaraknya cukup jauh. Oh gitu. Jadi ya kita satu SD, Satu SMP satu juga. SMP juga. Ya cuma pada saat saya masuk SMA, jarak ke SMA itu emang cukup jauh juga, karena lumayan lah. Udah mulai jauh nih. Udah mulai agak jauh. Mulai SMA agak memang jauh. adanya di sekitaran kota gitu. Oh gitu. Ya, jadi kita kan di desa banget nih, kita harus naik bis lagi. Oh udah mulai naik angkot lah. Naik angkot lah, Gitu. naik angkot. Nah ini lah. si Tono ini. Si Tono nggak nerusin sekolah. Oh SMP lulus tapi dia nggak ngelanjutin sekolah. ya karena dia juga melihat apa Mungkin ekonomi ya keadaan gitu ya. ekonomi, karena kan cuma ada dia sama ibunya, sedangkan hasil Hasil pertanian gitu. hasil pertanian Hasil itu kan ada. sayang gitu ya. Apa maksudnya kalau dia turun langsung sendiri kan mungkin cukup lumayan gitu hasilnya buat bantu orang buat tua bantu. karena emang nggak ada. Karena kan tinggal ibunya aja. Oh, Makanya bantu perekonomian keluarga lah ya. keluarga lah Oke, oke. istilahnya. Selang berjalannya waktu, dia berladang, bertani gitu. Saya Sekolah. SMA, terus lulus. Saya kan punya saudara lah di Jakarta. Oh, ada saudara di Jakarta. Di Jakarta. Terus kan kebetulan saya udah lulus. Jadi saya pengen merantau nih ke Jakarta, sayanya ya. Mau apa? Bekerja. Gitu. Karena kan kalau di desa juga kurang ya. kurang. Apa zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang kan. Di yang namanya di desa itu walaupun disebut kota ya keadaannya ya hampir, kalau di Jakarta itu ya disebut desa mungkin. Oh gitu. Ya jadi maksudnya Ya, ladang usahanya itu perputaran duitnya kurang. Apa namanya untuk apa? Untuk celah untuk bekerja pun untuk kurang. Ya, gitu. Ya. gitu. Jadi mutusin Bang Hendra merantau nih. Merantau Ke Jakarta kan ada saudara ya. Ada pade lah gitu. Oh, ada pade di Jakarta. Sampai di Jakarta, ya si Tono nih sahabat saya ini, dia tetap di desa. Apa karena dia pertama ijazahnya kan SMP gitu, terus nggak mungkin juga dia ninggalin ibu, karena kasihan anak satu-satunya tinggal ibu doang. Terus cuma
ibunya sendiri, Nggak tega lah walaupun ya. ada sih saudara-saudaranya, Nggak tega ninggalin tapi dia ibu. nggak tega Saya putusin untuk tetap di kampung, di kampung, desa. di desa. Ya udah, saya berangkat tuh ke Jakarta. Ke Jakarta kerja, diajak Pade itu kan. Nggak lama saya ke Jakarta, ya sekitaran 3 bulan lah, dibawa sama Pade gitu kan. Besoknya saya Langsung bekerja. langsung kerja. Kerja apa waktu itu? Saya itu kerja kayak di gudang, Oh gitu. gudang. Oh jadi Jadi barang produksi ya? keluar masuk. Enggak, saya itu yang ada barang masuk itu saya yang Catat. masukin ke gudang. Oh gitu. Dari luar tuh, misalnya pakai kontainer gitu kan, ya udah Pakai forklift gitu. pakai forklift, Oh gitu. masukin ke dalam gudang gitu. Ya udah tuh saya kerja, ya Tono tetap di kampung, di desa gitu bertani. Ya saya memang sengaja nggak mau pulang cepet ke desa karena kan mau mengumpulkan duit dulu gitu kan, mau mengumpulkan uang lah istilahnya kan, biar Nabung lah ya. nabung lah. Jadi ya sekitar bertahun-tahun gitu kan. Oh jadi emang Bang Hendra ini waktu di Jakarta ini emang apa namanya jarang pulang ya? Ya hampir nggak pernah. Hampir nggak Jadi, pernah pulang. Ya sekitar 5 tahun itu Nggak pernah pulang. nggak pulang. Oke. Ya maksudnya kan kalau keluarga saya kan masih ada apa, Tapi kirim uang tetap ya? ya tetap via pos itu kan bisa itu kirim uang bisa. Terus ya maksudnya setelah ngirim uang kebetulan ada sisa berapa ya simpan, Tabung. itu ditabung. Kan kalau kita sebentar pulang ya Nggak bisa nabung. Habis ya? Iya, sedangkan ongkos ke sana itu kan cukup lumayan kan, Lumayan ya. lumayan. Ya udah selang berapa waktu lama itu ya sekitar 5 tahun lah ya. 5 tahun. 5 tahun ya udah cukup lumayan lah. Adalah tabungan. Nabung selama 5 Ya, tahun nih. selama 5 tahun. Sebenarnya nih 5 tahun nggak pulang nih nabung nih kasih kejutan juga nih. Ya gitulah. Selain buat keluarga juga. Ya saya ingin ponakan apa terus sama sahabat saya itu gitu kan. Maksudnya, mau buktiin lah nih, ya, gue sukses nih. nah gitu kan, Sama siapa sih? Tono. Tono. Ya. Tapi sebelumnya saya pulang, ada beberapa saat waktu itu badan saya tuh pas mau kerja tuh kayaknya males banget tuh, Lesu lah males gitu. lesu gitu kayaknya, nggak semangat gitu, Kayak orang kurang energi lah gitu. ya kurang energi gitu ya Bilang kayaknya. sakit enggak sakit. Ya, dibilang sakit ya nggak sakit, tapi karena saya juga nggak tahu kan penyebab kenapa badan begini kan. Sedangkan si Tono sakit di desa juga saya nggak tahu. Tahunya setelah saya pulang kan, setelah diceritakan. Setelah tahu cerita seutuhnya. Ya, sakit nih Tono ya. Sakit, badan saya nggak enak. Ternyata dia sakitnya itu sakit keras. Sakit keras. Sakit keras. Karena di desa itu kan dokter juga jauh. Jauh. Mantri ya mau zaman. Ya mantri. Mantri itu ya zaman dulu itu puskesmas jarang. Sekalinya ada jauh. Sekali ada itu agak jauh karena satu puskesmas itu biasanya kan untuk beberapa desa gitu. Kabupaten. Ya gitu. Jadi pertama itu, kedua juga kendaraan buat ke sana juga susah, nggak ada. Sulit. Kalau zaman sekarang bisa mau minjem mobil tetangga gitu kan. Zaman dulu jarang. Nggak ada yang punya mobil di sana itu. Benar. Ya. Ternyata Tono sakit keras. Sakit nggak lama itu dia meninggal. Akhirnya dia meninggal. Gitu. Tapi saya nggak tahu kan kalau dia meninggal. Jadi terus, ini si Tono ini sakit keras,
terus meninggal nih, Bang Hendra belum tahu nih kabarnya. Belum tahu kabarnya sama sekali. Sama sekali nggak tahu. Jadi posisi saya saat itu ya berpikir ya badan saya nggak enak mungkin karena kecapean, kelelahan gitu kan. Kayak bekerja seharian. Kerja di gudang gitu kan, ngangkat barang-barang berat gitu kan. Saya nggak dapet info. Nggak dapet info sama sekali kalau sahabat saya itu udah meninggal. Ya udah, terus saya pas badan besoknya saya paksain tuh kerja lagi aktivitas lagi. Ya saya nggak berpikir apa-apa ya, nggak punya pikiran macam-macam lah ya, nggak punya pikiran apa-apa macam-macam gitu kan. Ya seiring berjalannya waktu itu saya minta cuti. Ya, minta cuti terus dikasih sama kantor cuti. Saya memang udah pengen niat pulang lah, udah direncanain lah ya, udah direncanain memang karena udah cukup lama juga kan nggak pulang. Ya udah, setelah saya diizinkan cuti, besoknya saya berangkat pulang kampung. Tapi saya berangkatnya nggak pagi, nggak terlalu pagi itu, jadi agak-agak siang gitu kan. Saya tahu sampai sana pasti malam, gitu kan. Saya berangkat sekitar jam 11 gitu. 11 malam maksudnya? 11 ya. 11 siang. Kan dulu jalanan itu nggak seperti sekarang. Jalannya banyak yang masih nggak bagus. Belum merata lah ya. Belum kayak sekarang bagus semua kan. Terus ya udah saya pulang. Sampai sana sekitar habis isya. Lumayan lama juga ya. Lumayan lama karena kan nunggu penumpang lain, ntar dia berhenti lagi, nunggu lagi gitu. Jadi nggak langsung berangkat. Jadi nanti dia muter ke sini lagi, berhenti lagi lama kan, ke sini lagi, berhenti lagi gitu. Belum istirahatnya kan. Udah sampai sana ya habis sisa sekitar jam tujuan lah ya, jam setengah 8 lewat lah, setengah 8. Tapi karena di desa ya ya listrik nggak ada, jadinya ya gelap banget. Sampai dari sana kita tuh kalau biasa bis itu turunnya di persimpangan, kayak misalnya bisnya lurus, kita turun tuh nanti ada gapura gitu kan. Oh, turun di depan turun gapura, di depan gapura desa gitu. Gapura desa lah ya, gitu ya. Turun di gapura desa. Nah, di dekat gapura itu ada pangkalan ojek. Biasanya itu ada banyak biasanya. Di situ kan karena di sana memang nggak ada angkot, nggak kayak sekarang kan angkot banyak kan yang ke dalam sekali. Tapi dulu nggak ada. Sepi lah ya. Sepi. Ada ya itu tukang ojek. Saya turun kan. Turun. Pas ada tukang ojek di situ. Ya udah nggak lama saya, Bang, anterin saya ke kampung, ke dalam. Ya dia tahu ke desa. Di desa itu memang di dalam itu ya cuma itu doang. Ke dalam ngomongnya lah. Paham deh tukang ojek. Paham. Ke dalam, Bang. Ayo. Berapa, Bang? Ya biasalah gitu kan. Ya udah nggak lama saya naik ojek tuh. Nggak lama lah, sekitar masih ya sekitar. Jaraknya berapa tuh Bang kalau naik ojek ke desa itu? Berapa jam maksudnya? Ya sekitar, kalau kita naik motor ya setengah jam. Oh, cukup lumayan. Kalau ukuran desa tuh lumayan jauh. Lumayan jauh. Setengah jam. Kalau kita jalan kaki ya lumayan. Lebih lah. Bisa sejaman lah gitu lah. Sejam lebih lah. Di perjalanan ini masih agak belum lama. Saya naik ojek tuh paling sekitar baru
10 menit lah, 10 menit, 15 menit gitu ya. Lumayan lah ya. Ya udah ada sekitar di pertengahan gitu. Kampung. Iya, Itu gelap itu bang. gelap. Gelap. Kanan kiri itu masih pohon-pohon besar. Hutan lah ya gitu. Ya hutan lah. Hutan lah. Kebayang itu. Ya. Jadi gelap. Cuman bener-bener cuman motor Bang Hendra doang nih yang lewat situ. Ya, iya. Ojek. Cuma motor saya aja karena memang yang apa? Yang turun dari bis itu kebetulan cuma saya sendiri waktu itu. gitu. Jadi kan bukan menjelang hari raya juga kan. Biasanya Jadi kalau hari ya, raya rame. kalau hari raya ya pasti rame. Ini kan hari-hari biasa, Hari biasa. gitu. Jadi nggak ada perayaan hari Idul Fitri gitu kan, nggak ada. Jadi sepi. Ya. Jadi kalau perayaan Idul Fitri ojek banyak. Oh, panen lah ya. Panen, maksudnya yang ojek juga Seneng lah. lumayan, Lumayan dari desa lainnya banyak juga yang isi. Ditunggu-tunggu malah itu. Ditunggu itu kan pasti pada naik ke sana semua kan, bawa barang-barang banyak itu. Ya ada sekitar 10 menit lah, 15 menit saya naik motor. Ada jarak sekitar 3 meteran. Saya lihat tuh kayak ada orang berdiri di pinggir jalan, berdiri di sebelah kiri gitu. Sebelah kiri jalan. Sebelah kiri jalan, tapi dia posisinya nggak jalan, Diem. Maksudnya diem menghadap jalan lah. Iya, Gitu. diem Di pinggir jalan. di pinggir jalan. Di tempat gelap kayak gitu. Ya tapi kan pada saat itu karena saya biasa kan, apa maksudnya ya Mungkin orang dari mana. iya gitu. tapi saya perhatiin kok ini kayak kayak teman saya gitu, Oh, kayak sahabat saya gitu kan, sama-sama sama-sama ini. iya, Kan kayak ngenalin sosoknya gitu. sosok potongan badannya gitu kan Tuh apa ya, gesturnya lah ya. ya, gestur badannya tuh Hmm. ya Kayak siapa? kayak Si Tono itu. Oh, Ya posisinya berdiri aja diem pinggir jalan. di pinggir jalan, gelap. Cuma memang kelihatannya samar-samar. Penerangan itu cuma dari lampu motor, Lampu motor yang apa? lampu motor yang Ya ojek-ojek kampung biasanya ya kan itu lampunya gitu. berapa sih terangnya? Jadi kita ngeliat juga cuma kayak bayang-bayang gitu kan, nggak terlalu jelas nggak kayak zaman sekarang kan motornya Lampunya bagus-bagus. terang-terang gitu, enggak. Ya masih agak remang-remang gitu kan. Ya udah situ posisinya di jam. Bang, saya bilang sama tukang ojek, bang, tunggu sebentar bang. Itu di depan kayaknya kayak temen saya gitu kan. Saya bilang gitu kan sama tukang ojek. Mana bang? Tukang ojeknya nggak ngeliat. Yang ngeliat itu cuma saya. Iya. Tukang ojeknya nanya kan, mana bang? Gitu kan. Soalnya dia nggak ngeliat ada orang. Nggak ngeliat sama sekali di Nggak pinggir jalan ada. orang. Nggak ada. Jadi cuma Bang Hendra doang yang lihat. Iya, Oh, nggak ada sama sekali. gending loh. Ya udah, jadi tukang ojek itu sedikit bingung juga kan, Aneh ya. aneh. Agak merinding juga dia mungkin ya. Takut lah ya. Agak takut gitu. Oh, ini orang aneh amat. Iya, bang. Bentar bang, tunggu bang. Itu di depan kayaknya ada teman saya gitu kan. Mana bang gitu, tukang ojeknya kan nanya ya. Mana bang? Itu di depan. Udah bang lo berhenti, saya berhenti di sini aja gitu kan. Jadi Bang Hendra putusin turun di pinggir jalan. Turun. Tapi abang tunggu sini dulu. Maksudnya tuh saya mau ngajak dia Oh naik ojek bertiga gitu kan. Ya udah saya samperin tuh. Dia sih nggak ngeliat. Jadi aneh dia tuh. Bang Hendra jalan nih ngobrol sama sosok ini, tukang ojek ini ngeliat cuma Bang Hendra doang. Semua saya doang. Oh. Jadi si almarhum Tono ini nggak ada. Nggak kelihatan. Di pandangan tukang ojek nih Nggak ada. Dia
ya sedikit bingung juga ya, tapi kan karena dia disuruh berhenti kan, Ya nurut aja. jadi menurut saya berhenti kan. Udah saya samperin, Tan, saya manggil kan. Ya emang bener Tono itu, ternyata itu memang teman saya bener di situ, Tono. bener Tono. Tapi memang saat saya ngelihat dia itu agak aneh sih, agak aneh, mukanya tuh agak-agak pucat gitu kan. Jadi mukanya tuh agak pucat, terus pandangan matanya tuh kosong gitu, kayak kosong gimana ya? Kosong lah gitu ya pandangannya. Iya, kayak Kayak kosong. namanya orang udah meninggal ya. Iya, kayak gitu kan. Tapi Bang Hendra saat ini belum tahu nih. Belum Tahu kalau si sosok Tono ini sebenarnya udah meninggal, belum tahu sama sekali. Karena kan saya belum sampai ke rumah. Jadi ya, saya pikir ya dia memang kebetulan. Tono lah ya. Ya, kebetulan dia diri di situ, mungkin nggak tahu mau Ngapain? mungkin dia mau arah pulang dari mana gitu kan, saya juga nggak tahu. Yang saya tahu itu teman saya, Ton, ngapain lu di sini? Nggak ngapa-ngapain, kata dia ngobrol biasa gitu. Apa jawab gitu pertanyaan? Nggak ngapa-ngapain sih, saya mau gue mau balik gitu kan, gue mau pulang gitu. Bareng aja sama gue tuh. Nah kita naik ojek, masih ada tukang ojek kan, saya suruh nunggu di situ. Lah ya. Tapi agak jauh jarak, jauh, sekitar 2 meteran lah gitu. Dan tukang ojek itu saya lihat mukanya tuh udah beda, jadi dia tuh ketakutan. Iyalah, ketakutan. Nah, saya juga bingung ya, tapi memang kan orang ketakutan sama enggak kan kita bisa ngelihat gitu ya. Bisa ngebedain ya? Iya, ngebedain. Saya lihat kok tukang ojek kayaknya aneh gitu, kayak gelisah gitu, gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya karena si Tono nggak mau kan, katanya dia gini, ayo Ton kita bareng naik ojek. Dia bilang, kita jalan aja. Oh, Tono ngajakin jalan. Ya udah dah, saya pikir juga sembari jalan kita bisa cerita gitu kan tentang ya masa saya di Jakarta gitu kan, apa banyak lah yang harus diobrolin lah ya. Banyak lah yang bisa diobrolin dalam hati saya gitu kan. Oke dah, jalan aja kalau begitu. Ya udah jalan aja dalam hati saya. Toh tujuannya sama kok. Ya tujuannya kan sama kan, mau ke kampung pulang. Gitu kan. Saya balik itu tukang ojek udah aneh bukan? Kenapa tuh? Kayak ketakutan, kayak gelisah gitu. Lah ya. Gelisah, gimana orang gelisah gitu ya? Enggak, ya gimana ya, kayak mungkin dia aneh. Iya. Karena kan dia nggak ngelihat teman saya, nggak ngelihat si Tono ini. Pikir nih, wah jangan-jangan nih yang naik ojek gue orang gila atau bagaimana? Ya, bisa jadi begitu kan? Ya bisa jadi begitu. Aneh. Antara dua pilihan dia. Iya. Apa yang naik ojek bener-bener ngelihat hantu lah, gitu lah. Apa benar-benar dia ngelihat? Apa benar-benar dia ngelihat? Apa enggak sama sekali? Atau ini orang pokoknya rada-rada kayak orang stres gitu kan? Ya pokoknya antara 20 pilihan itu kan sama-sama takut dia. Ada 2 pilihan tadi. Iya, iya kan? Ya akhirnya saya samperin tukang ojeknya udah keringetan itu. Keringet dingin dia. Iya, keringetan, mukanya udah tengah hutan, gelap. Ketemu penumpang kayak gini. Mungkin kalau kita jadi tukang ojeknya mungkin sama. Iya, kayak gitu. Pasti. Saya lihat panas enggak kan, itu hawanya dingin. Iya, sejuk lah ya. Sejuk, di desa itu sejuk banget. Enggak mungkin keringetan kayak gitu. Kenapa tukang ojek kayaknya gelisah kan? Orang gelisah itu kalau takut pasti keringetan Bang. Karena dia adrenalinnya itu naik. Iya. Ya udah, Bang, saya sampai sini aja gitu Pak. Soalnya saya mau jalan bareng sama teman saya. Tukang ojeknya tambah ketakutan. Iya. Kalau dia ngeliat cuman Bang Hendra doang. Iya Bang katanya. Cepet deh jawabnya. Agak panik. Iya. Panik ya. Jadi jawabnya nggak santai gitu.
ya udah bang gitu kan, biasanya kalau normal kan Iya. ya udah bang gitu Nggak kan, apa-apa. ya nggak apa-apa, enggak, iya bang gitu. Langsung jadi iya bang gitu langsung. Jadi jawaban panik lah ya. Iya, jawaban kayak orang Takut lah. mau buru-buru pergi gitu kan. Benar. Ya jadi masih ada hawa takutnya. Ya udah, saya bayar kan, saya bayar, tukang ojeknya balik, itu naik motornya udah nggak. Kalau Takut lah pas pas bawa saya itu kan dia masih santai. ya agak santai gitu ya, namanya dia juga orang desa kan. Jadi suasana gelap mah maksudnya Biasa. nggak ngaruh, maksudnya biasa aja. Cuman pas kejadian itu rada Langsung tancap gas lah ya. tancap gas, kenceng banget. Kenapa gitu kamu Iya. gitu? Dalam hati kayak ketakutan. Kenapa itu kalau kayak ketakutan? Cuman kan saya nggak kan. Maksudnya tuh nggak Nggak tahu, sadar gitu. Maksudnya tukang ojeknya juga kan nggak bilang, bang, abang ngobrol sama siapa? Kan kalau dia nggak takut mungkin ya, mungkin dia nanya Mungkin dia gitu nanya. kan, mungkin dia nanya, bang, tadi abang ngobrol sama siapa? Ya kan? Ini enggak. Diam aja dia. Pas saya bilang, bang, saya sampai sini aja ya. Iya bang. Kalau di kampung Mas manggilnya, kayak karena Ya, Jawa ya. ya Jawa. Enggak Mas gitulah. Nah, balik lagi. Ngebut, Tono masih ada. Kalau dalam pandangan saya, Tono masih ada. Nungguin di situ. Nungguin di situ. Kemungkinan mungkin tukang ojeknya ngelihat juga kali mukanya dia kayak gitu. Bisa ngelihat, bisa juga saya dilihatnya ngobrol sendiri. Antara dua kemungkinan itu kan. Oke, terus lanjut. Ya, terus ya udah, ayo Tan, kita jalan. Nah, apakah dia udah nanya, saya nanya kabarnya gimana Ton, selama di Kampung. kampung, Selama saya pergi. selama saya pergi itu gimana? Biasa aja kata dia. Jawabnya singkat-singkat lah. Singkat-singkat aja. Singkat-singkat aja jawabnya. Jadi nggak seperti Tono yang saya kenal. Jadi kalau ngomongnya kita ngomong A, dia balasnya A, udah habis. Udah selesai. Tapi di sini Bang Hendra udah punya firasat ada yang aneh nggak di sini? Kalau sedikit ada, karena dari mukanya itu pucat. Dia kayak orang ya sudah meninggal gitu Kayak kan. mayat gitu ya. Ya kayak mayat gitu kan. Tatapan matanya juga saya lihat kosong gitu kan. Tapi di sini Dan dia anehnya itu nggak mau lihat ke saya. oh, jadi pandangannya lempeng aja, lurus aja gitu. Iya. Walaupun jalan beriringan. Iya. Nggak noleh gini gitu ya. Iya. Sedangkan Tono yang saya kenal itu orangnya ceria. Benar-benar. Seharusnya pas ketemu pun saya juga Harus ceria. ceria. Tapi kan saya masa saya sendiri yang heboh gitu kan istilahnya, kan nggak mungkin kan. Ya mungkin dalam hati saya, mungkin saya nggak tahu kan selama di desa itu, di kampung dia di Apa yang desa sudah itu, terjadi mungkin di apa yang kampung. terjadi kan kita nggak tahu. Jadi ya udah, saya sih anggap ya udahlah, berpikir positif aja gitu kan. Saya anggap ya biasa aja gitu lah. Lagi pula ini kan sahabat saya. Udah lama Mungkin ketemu. udah lama nggak ketemu. Perubahan apa yang terjadi kan 5 tahun itu kan nggak sebentar bang, Lama nih. lama. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, apa-apa saya juga nggak tahu kan. Ya udah kita jalan bareng. Jalan di Ya, apa? jalan. Di jalanan yang kiri kanannya hutan nih. Berarti tapi ada penerangan Bang waktu itu. Nggak ada bulan. Bulan Jadi doang. kalau kita di kampung itu bulan aja masih terang, nggak kayak di Jakarta kan. Kebayang gak tuh? Jadi tuh cahaya bulan ya cuma nggak seterang lampu lah ya, cuma terang lah, maksudnya Jadi terang. cahaya bulan ini kalau Cahaya malam bulan nih tuh. malah lebih kelihatan lebih terang ya. Iya, karena kan gelap, ada cahaya bulan lebih terang ya. lebih terang. Beda sama di Jakarta, cahaya bulannya udah nggak kelihatan. Itu Karena jalan lama. lumayan lama apa gimana? Ya lumayan lama, karena kan jalannya nggak bisa
dia tuh jalannya pelan Bang. Saya ngikutin dia. Oh. Dia tuh jalan nggak cepat, pelan. Jadi hitungannya pelan banget jalannya. Ya pelan lah, pelan. Orang santai jalan tuh gimana? Maksud saya kan saya mau ngajak jalan cepat gitu. Karena berhubung waktu udah malam. Tapi saya takut, ya nggak tahu lah ya. Maksudnya tuh dari pertama ketemu aja saya juga udah merasa ada keanehan. ada, cuman saya buang semua itu kan. Maksudnya saya berpikir ya berpikir positif aja. Mungkin dia lelah atau dari mana, itu kan saya nggak tahu dia dari mana. Ya udah jalan, selama jalan saya nanya, jadi jawabnya sedikit-sedikit aja. Nggak banyak ngomong. Nah, pas sampai di persimpangan, itu jadi kita tuh ada persimpangan kayak Pertigaan gitu. Iya ya, pertigaan gini. Kalau lurus itu ke desa tempat tinggal saya tuh sama Tono. Kalau ke kiri itu ada pemakaman desa. Oh, apa pemakaman umum? Iya. Dan ada satu lagi Pak, emang wanginya itu si Tono ini wangi. Oh, Yang saya tahu dia nggak pernah pakai minyak wangi, tapi dia wangi. wangi apa? Wangi melati, kayak wangi melati. Wangi melati. Tapi ini waktu nyium apa namanya? Wangi melati ini udah mulai ada keanehan mikir gak kira-kira ini Bang Hendra nih waktu Enggak juga sih, biasa aja. biasa aja. Karena kan di sana banyak pohon ya. Masih berpikir positif. Iya, maksudnya mungkin di sini ada pohon melati kan, saya nggak tahu. Memang melati itu kan wangi kan kalau lagi berbunga gitu kan, angin lah gitu kan. Wangi lah ya aromanya ya. Ya jadi nggak. Tapi wangi dia memang. Setahu saya Tono nggak pernah pakai minyak wangi. Gitu. Jadi udah sampai di persimpangan itu, dia minta izin sama saya. Izin apa tuh? Dra, itu kan dia manggil saya. Dra, saya mau kesini dulu sebentar. Ke kiri. Oh, ke arah pemakaman. Ke arah pemakaman. Saya bingung juga kan. Malam-malam. Saya malam-malam ke pemakaman gitu kan. Bingung juga itu saya sebenarnya. Mau ngapain? Saya nanya dong. Mau ngapain Ton? Ke situ malam-malam. Ada mau ada perlu sedikit kata dia. Gitu kan. Ada perlu sedikit gitu. Ya udah saya nanti lu balik duluan dah, bahasa Jakartanya kan begitu kan. Lu balik duluan dah, ntar gua susul gitu. Ntar gua nyusul gitu kan. Ya sama dengan tatapan mata yang kosong, muka yang pucat gitu kan. Wanginya itu tambah wangi. Tambah wangi gitu. Wangi melatinya itu tambah menyengat lah ya. Tambah menyengat. Ya udahlah. Ya udah oke Tan, gitu kan. Ntar lu ke rumah ya, saya bilang gitu kan. Maksudnya dia main ke rumah lah. Saya juga kan bawa sesuatu buat dia. Maksudnya oleh-oleh gitulah. Saya bawa jam tangan buat dia. Oh, emang udah siap? Ya emang saya kan inget juga karena maksudnya temen saya banyak ya. Tapi yang sahabat banget itu kan si Tono. Iya. Spesial lah ya. Spesial banget. Maksudnya suka duka kita waktu kecil nyari jadi sawah lah, nyari belut lah. Ya. Aktivitas anak kampung ya, lah ya, anak desa lah ya. Pokoknya mandi di kali. Mandi di kali. Gitu. Itu kan apa? Kenangan yang indah lah ya. Ya indah lah. Maksudnya ya kita berdua aja gitu. Maksudnya yang nyebur di kali ya, nyari ikan lah, apalah gitu kan di situ. Ya udah, akhirnya saya pulang. Saya sampai di rumah. Saya sampai di rumah, mereka kaget karena kan nggak ngabarin. Saya nggak ngabarin. Kejutan lah ya. Kejutan. Udah sekian 5 tahun. Gitu kan. Assalamualaikum gitu kan. Tok assalamualaikum. Nah, yang jawab tuh ibu saya. Waalaikumsalam gitu. Ya dia pikir tetangga lah. Maksudnya
tetangga perlu apa gitu, Bertamu lah ya. mungkin bertamu. Pas dia buka pintu saya kaget dia. Apa ya, haru. 5 tahun Ya, nak kamu pulang gitu lah ya, bahasa Indonesianya begitulah ya. Nah kamu pulang, haru dia kan, karena kan 5 tahun itu lama bang. Kabar berita nggak ada, nggak kayak zaman sekarang. Jadi kangennya tuh beda. Duitnya itu hanya nyampe. Duit mah sampai, itu tanda kita masih ada, maksudnya keberadaan kita tuh masih ada. Jadi dari situ biasanya dulu kan gitu aja kan. Ada kiriman ya. Ya ada kiriman. Ya terus saya ketemu ibu saya haru banget. Saya Bahagia lah ya. Bahagia banget. 5 tahun. Maksud seneng. Saya agak gemuk memang. Waktu Beda. dari desa Kurus. Sukses lah ya. Ya dibilang sukses ya sukses lah. Maksudnya untuk ukuran orang yang ke Jakarta ya walaupun nggak sesukses yang mapan lah bahasa kita. mapan lah gitu, tapi ya sehat ya, orang tua kan kalau kita Doanya gitu. pulang sehat aja udah senang banget kan, ya kan, ya dipeluk saya langsung dra gitulah dengan bahasa Indonesia, dra gitu kan, pulang dipeluk. Ya adik saya yang udah yang tidur Bangun juga. bangun, bapak saya tuh yang tidur bangun, bangun semua. Bahagia lah ya. Banget, senang Kaget banget juga. dah tuh. Ya kaget ya, namanya apa, surprise gitu kan, kejutan. Kita ngasih tahu kabar enggak kan, ya udah. Tahu ada di depan pintu. Tahu ada di depan pintu, gimana rasanya gitu kan, sama orang yang udah lama Nggak pernah ketemu. nggak pernah ketemu. Anak lagi. Anak saya itu ibarat di keluarga termasuk anak kesayangan juga sih, maksudnya tuh Tulang nurut punggung. lah sama Tulang orang punggung tua juga berarti ya, Bang. tulang punggung juga. Ya, jadi ada haru, ada bangga gitu kan. Ya udah saya dipelukin sama ibu saya, dicium, terus sama bapak saya juga, saya salim lah itu. Adik saya yang paling seneng kan, sampai loncat gitu kan. Adik saya itu masih SD dia, kelas 3 lah. Punya adik kecil ya. Masih minta gendong bahasa gitu, cewek. Nah, haru lah pokoknya, apa seneng lah. Nah, udah kita ya kangen-kangenan lah istilahnya kan. Bagi-bagi hadiah lah ya. Ya saya Oleh-oleh ya. ya buat adik saya udah siapin, buat ibu saya juga udah, walaupun sederhana tapi saya bawa lah. Ya gitu kan, ya buat ibu, buat bapak, buat adik, itu aja semua. Udah makan belum, kata ibu saya kan. Memang belum makan saya, memang belum makan. Ya makan itu siang. Perjalanan jauh. Ya perjalanan jauh. Memang belum makan, belum. Ya udah, tapi saya mau mandi dulu, maksudnya Mau ngilangin penat gitu kan, bersih lah ya. ngilangin keringat gitu ya. Tapi saya mau mandi dulu. Ya udah mau. Ternyata pas saya mandi, ibu sama bapak saya tuh mungkin ya, dia ngobrol berdua. Mau dikasih taunya, sahabat saya Tono meninggal itu sekarang malam itu apa besok gitu. Karena emang tahu nih orang tua kalau si Tono nih sama Bang Hendra nih sahabat Sahabat banget, tahu. dan tahu nih pasti nih Bang Hendra nih pasti ke rumah si Tono atau si Tono yang ke rumah Bang Hendra lah istilahnya Iya, gitu. itu pasti. Sebelum itu terjadi nih orang tua mikir. Mereka berpikir mungkin gitu ya, cuman kan karena saat itu saya mandi, ya udahlah saya nggak tahu lah. Nah mungkin keputusan mereka ngasih taunya besok pagi. Mungkin gini, pertama saya baru sampai capek, lelah, kasihan lah gitu kan. Ya apa, biar hawa seneng-senengnya itu masih ada lah, maksudnya kan kalau malam itu saya dikasih tahu suasana berubah langsung total. Ya udah, akhirnya ya biasa, habis mandi saya makan, habis makan ya udah nggak lama ngobrol-ngobrol tuh. Ibu saya tidur duluan, saya ngobrol. Ya ngobrolnya yang nggak ngobrolin sahabat saya, nggak nyentuh dia, nggak nyentuh cerita, nggak nyentuh Tono. Bapak saya kan
banyak nanya tuh Pak, gimana di Jakarta, Pengalamannya apa? ya pengalamannya, ya kerjanya enak, betah apa enggak, namanya orang tua kan gitu. Terus sakit-sakitan enggak di Jakarta gitu kan. Ya enggak, saya bilang betah, sehat Pak. Ya enggak lah, enggak berapa lama tuh apa, saya pengen istirahat karena ngantuk banget dan capek di perjalanan. Ya udah Pak, saya mau tidur. Ya udah tidur. Saya tidur, nggak lama bapak saya juga tidur. Ya udah seperti itu ya. Besok paginya kan tidur tuh bangun pagi lah. Biasa di desa kan kita bangun subuh. Subuh ada musola kecil gitu kan. Ya sholat. Nggak ada itu. Tapi saya juga merasa aneh. Si Tono saya nggak ngeliat kok. Maksudnya kagak datang ke rumah? Nggak datang ke rumah. Biasanya kan kalau ada orang pulang kampung atau apa namanya keluarga pulang kampung biasanya kan di tetangga nih tahu ya. Apalagi temen sahabat gitu, mau begadang bisa-bisa itu kalau dia datang. Pagi ketemu pagi lagi. Pagi bisa ketemu pagi lagi. Nggak tidur saya mungkin. Aneh juga saya ke Tono nggak kelihatan. Maksud saya ya kita sama-sama lah ya, waktu di desa dulu kan ya sholat subuh lah bareng-bareng. Memang kan kalau di desa itu apa ya, guyup gitu ya Pak. Ya karena juga penduduknya nggak banyak, jadi ya sholat bareng-bareng. Sholat di Musolanya juga sederhana. Surau atau Ya, langgar lah, gitu. Langgar gitulah. Biasa ada, ya kita selalu ada. Maksudnya ada saya ya, Tono pasti ada. Saya juga nyariin jadi makanya. Maksud saya tuh kalau ada pulang sholat saya mau ajak ke rumah. Jadi waktu sholat subuh nih nggak ada nih. Nggak ada. Apa mungkin dia ketiduran atau apa? Dia kecapean kan. Tidur gitu kan, ketiduran. Ya udahlah saya berpikir kayak gitu. Ya udah saya pulang kan. Saya pulang, ya udah ya kan. Terus kita ibu masak, selesai masak kita sarapan, ya. Makanlah, gitu, makanlah sekitar jam, kalau di kampung kan nggak makan nggak pagi-pagi banget ya. Ya sekitar jam 9, jam 8 makan. Selesai makan, ini saya ada aneh nih. Soalnya saya ngeliat ibu sama bapak saya tuh agak gelisah dia. Jadi kayak ingin menyampaikan sesuatu, lah ya. Tapi mereka kayak ragu, kayak gimana ngomongnya. Mungkin begitu ya, kalau bahasa Jakarta tuh bingung lah ya. Bingung mau ngomongnya tuh mulai dari mana gitu, nyampainnya tuh dari mana, mulai ngomongnya. Gitu kan. Ya kebetulan pas saya pulang itu pas 40 harinya Tono. Pas banget 40 hari. Pas 40 harinya Tono nih, nanti malam nih. Jadi saya pulang pagi, ntar malam 40 hari. Tapi ini Bang Hendra belum tahu nih. Belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu karena mereka tuh mikir apa karena mereka tahu kan. Biasanya kalau di kampung nih, kalau misalkan ada acara apa-apa di kampung biasanya satu kampung tahu nih. Tahu. Apalagi acara 40 hari ya. Iya, 40 hari. Pasti hadir semua. Hadir, itu pasti hadir. Karena emang penduduknya atau warganya Ya kan sedikit. Walaupun agak-agak jauh mereka datang. Karena memang penduduknya ya bisa kehitung lah. Mungkin ada itu bisa kehitung. Ada istiadatnya gitu, ada tradisinya juga gitu. kayak gitu, gotong royong gitu apa masih kuat gitu kan. Ya udah. Akhirnya mungkin dengan berat hati banget kali ya. Mungkin mereka sebelumnya bapak aja yang ngasih tahu, ibu aja yang ngasih tahu gitu kan. Saling inilah ya. Tarik-tarikan lah. Masalahnya kan saling dorong-dorongan lah ya. Iya. Masalahnya mereka kan tahu gitu dekatnya saya sama Tono tuh kayak apa. Jadi ya udah akhirnya ibu saya
Jadi bukan bapak yang disuruh ngasih tahu. Jadi ibu yang ngomong. Ibu yang ngomong. Kita selesai makan. Ini ada yang mau ibu omongin. Ya saya sih biasa aja kan. Saya Apaan? pikir Mau apa? mungkin masalah biaya sekolah Iya. atau Normal lah ya. normal lah, maksudnya ya biar masalah-masalah keuangan lah istilahnya. Kalau buat itu memang saya kan bawa kan, maksudnya Udah disiapkan ya? udah saya siapin gitu, misalnya itu ya ada gitu kan. Tapi dia ibu nggak ngomong gitu. Ada yang mau ibu omongin. Oh iya bu, omongin aja gitu kan, maksudnya ya bilang aja gitu kan. Tapi kayaknya ngomongnya lemes, kayak nggak. Ya kan kalau kita mau ngomongin masalah lain kan mungkin nadanya nggak gitu kan, apa? Beda lah ya. Beda lah. Ibu kan tahu kamu sama Tono tuh sahabat deket banget lah. Tapi sini udah mulai aneh nih. Udah mulai aneh, ini maksudnya apa itu dalam hati? Oh ngomongin si Tono, ya maksudnya apa nih? Apa ya nggak tahu lah. Pokoknya saya Masih nunggu lah ya? masih nunggu lah. Orang ngomongnya itu satu-satu. Jadi Nggak langsung berat gitu. si Tono meninggal, gitu kan enak kita ya. Maksudnya Muter-muter dulu. muter-muter dulu gitu. Gimana ya? Ibu saya tuh kadang ngomongnya jadi kayak gini, kayak berhenti kayak gini. Ibu tahu kamu kan deket banget sama Tono, gitu kan. Berhenti. Bingung saya. Ya udah bu, ngomongin aja. Emang ibu tahu kan saya mah, maksudnya ngomongnya biasa, maksudnya ya emang iya bu gitu kan. Ya memang semua juga tahu, orang sekampung juga tahu, maksudnya saya tuh sama Tono ya sahabat. Bukan begitu maksudnya. Teman kamu itu sudah nggak ada. Kecil. Kayak gimana? Sambar petir. Kayak Nggak kebayang antara percaya dan enggak. Padahal soalnya semalam itu kan saya masih jalan, masih ketemu. Kayak disambar petir, maksudnya tuh saking kagetnya, kaget banget. Nggak percaya. Antara percaya dan enggak. Percaya karena yang ngomong kan ibu saya, nggak mungkin bohong kan. Tapi Bang Indro terima aja itu. Enggak. Yang bener ya kan, maksudnya ibu bisa aja bercandanya gitu kan. Bercanda jangan begitu bu, kelewatan. Benar gimana semalam saya ceritain tuh. Waktu saya mau pulang di tengah jalan ketemu Tono. Ibu saya rada kaget mukanya kan. Kayak orang gimana ya, ekspresinya kayak dibilang shock mungkin ya. Tepatnya shock gitu, bukan. Kan taunya udah meninggal. Iya. Shock. Semalam saya ketemu Tono, dia itu di pinggir jalan. Saya naik ojek, saya ajak naik ojek, dia nggak mau. Akhirnya kita jalan, berdua. Tapi memang ada yang aneh sih. Pas kita mau sampai ke rumah, dia belok ke pemakaman. Tapi saya berpikir ya nggak tahu, mungkin dia mau apa gitu kan. Iya, ada perlu apa saya. Itu saya sembari nangis. Ya, sembari sebenarnya nggak percaya. Tapi karena yang ngomong ibu saya nggak mungkin bohong kan. Terus nggak percayanya semalam saya masih yang begini. Jadi air mata mulai ngembeng. Apa ya? Mulai sedih lah, antara sedih gitu karena soalnya nggak percaya. Saya pulang ke desa itu kan bukan cuma buat ketemu orang tua. Saya juga pengen temen saya tuh seneng gitu, ngelihat temennya tuh ya pulang sehat, berhasil lah gitu. Kayak lemas semua badan, kayak
kayak habis makan padahal, nggak ada tulangnya lah ya. tapi kayak lemes gitu, nggak ada sama sekali, nggak ada, ya udah los. Kayak pikiran tuh melayang, maksudnya Kebayang lah sosok si Tono ini. kebayang sosok kita masih kecil, apa Terakhir berpisah. terakhir berpisah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan saya bilang. Soalnya ibu bilang saya benar. Ibu saya tanya benar bu. Itu di makam ini memang yang dia kesana. Oh, jadi Ya memang pemakaman di desa itu ya satu-satunya itu. satu-satunya di sini. Nggak ada lagi. Kenapa dia putusin untuk belok kiri, Nah, pisah tadi ke iya. arah pemakaman? Ke arah pemakaman ternyata dia pulang. Mungkin menjelang 40 harinya ini Iya. dia tahu nih kalau sosok sahabatnya mau pulang kampung, Iya. ditunggulah di tengah jalan. Dan pas gitu momennya tuh pas banget gitu. Saya juga ya nggak tahu ya, mungkin karena udah ada kayak ikatan batin gitu kan, karena kita bersahabat udah cukup lama dari kecil sampai Terakhir kalinya terakhir ketemu kalinya dalam keadaan sudah meninggal. meninggal. Dan itu masih ketemu. Kangen mungkin. Ya udah saya minta anterin sama bapak ke makam Si Tono, Tono. makam Tono Udah ke makam Tono saya tuh sama bapak nih. ya ke makam Tono. Ya saya situ ya berdoa lah, semoga teman saya tuh diterima di sisinya, diampuni dosa-dosanya. Sedih saya, apa nangis gitu. Sedih lah. Salah satu tujuan pulang Ya. kampung ya salah satunya ingin ketemu sama sahabat. Iya. Selain Ya, orang tua. iya itu. Ya kayak kita gimana ya kangennya. Mungkin lebih kangennya tuh sama lah, sama kita kangen sama orang tua gitu kan. Yang bedanya kawan aja. Bedanya ini temen gitu kan. Teman sahabat gitu. Ya udah saya doa di situ kan. Ya doa, pulang. Kebetulan, nah kan saya belum tahu kalau itu pas 40 harinya Tono, karena kan ibu saya baru ngabarin tentang meninggal ini. Ya, pulang nggak lama tuh saya istirahat dulu tuh, duduk kan merokok lah Di rumah. ya, apa ya, ngerokok sembari sedih, Percaya nggak percaya lah ya. percaya nggak percaya, ngerokok sembari sedih gitu kan di depan. Udah masuk saya tuh, udah istirahat masuk. Nah bapak saya ngomong, kebetulan kata dia, nanti malam pas 40 harinya Tono. Oh iya pak, bukan. Ya pasti datang lah, saya kan. Selesai maghrib Berangkat. karena acaranya habis maghrib udah tahlilan. Ya udah saya kesana kalau bapak tuh ya Ke rumah ke rumah Tono. Tono. Saya sampai di sana kan saya ketemu ibunya. Ibunya nangis karena dia juga tahu, Lihat Bang Hendra inget sosok si Tono. ingat, karena memang kemana-mana ya Berdua. kalau nggak ada Tono di ke rumah saya nggak ada ya wes. Maksudnya pasti ya udah bareng main, sedih gitu kan, Peluk aja. peluk gitu kan, nangis lah. Saya nangis, ibunya Tono nangis. Ya yang sabar bu. Tahlilan, selesai tahlilan saya pulang belakang. Terakhir. Karena ingin berlama-lama Iya. di situ. Masih Kangen lah ya. kangen lah. Maksudnya saya juga kan akrab sama ibunya Tono kan. Udah orang tua sendiri juga. Ya udah kayak orang tua sendiri gitu kan. Yang lain udah pada pulang. Bapak juga udah pulang. Semua udah pulang. Ibunya kan udah tua ya. Udah Sepuh lah ya. sepuh lah, umur 60 gitu kan. Kasihan saya.
kita ngobrol-ngobrol lah gitu lah. Selang berapa lama saya pamit, karena waktu juga udah cukup malam ya, sekitar selesai itu kan menjelang isya lah. Selesai tahlilan itu kan ada 7:30 gitu kan, menjelang isya lah. Jam waktu itu sekitar jam-jam 9, jam 10 lah. Lama juga. Lama juga. Udah saya pamit pulang. Saya udah pesen gitu kan. Ya maksud saya itu untuk menghibur dia lah, biar nggak terlalu sedih gitu ya kan. Udah saya pulang udah malam, namanya di kampung tuh jam 9 jam 10 tuh udah malam banget, sepi, yang ada cuma suara jangkrik gitu kan. Saya pulang Bu ya, pamit ya, jangan lupa ya katanya sering-sering tengokin gitu kan. Saya di dalam hati tuh kayak anak sendiri lah. Iya ya Bu, udah saya pulang, misi pulang, pamit. Jarak dari rumah Tono ke rumah saya itu ya agak lumayan ya, karena rumah di desa itu kan memang agak jauh-jauh sedikit teman, bagi orang-orang desa itu kan ya nggak seberapa lah, dari misalnya dari ya sekitar 1,5 kilo itu kan masih dekat gitu, nggak terlalu jauh lah, masih kawasan pedesaan gitu. Pulang tuh gelap kan, sepi. Pulang di pertengahan jalan lah, gitu, antara rumah Tono sama rumah saya itu. Dari jauh saya udah lihat itu, kayak bayang-bayang gitu, sama seperti yang saya ketemu waktu mau pulang. Oh, pas turun mobil tadi, baru naik ojek tadi. Iya. Sekarang beda perasaannya. Karena udah tahu. Kalau waktu itu saya biasa aja. Karena belum tahu. Sekarang ya mau nggak mau kita kan ya normal lah ya. Pastilah ya. Merinding semua langsung kayak wah sampai ke ujung rambut lah merinding lah ya. Iya. Kayak aduh. Sedangkan jalan lain nggak ada. Cuman itu doang. Nggak ada. Jalannya tuh cuma jalan setapak. Jalan itu aja udah. Nggak ada jalan muter. Nggak mungkin juga saya balik ke rumah ibunya Tono kan. Udah saya bismillahirrahmanirrahim nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jalan aja pelan-pelan. Maksud saya sih saya nggak mau tegur gitu. Mau cuek aja. Karena saya tahu ya. Mau lari lah istilahnya. Ya mungkin mau lari gitu kan, maksudnya karena kita hawanya udah beda kan. Kalau dulu kita berani karena kita nggak tahu kan, jadi hawanya kangen. Kalau sekarang hawanya takut. Ya udah nggak karuan perasaan saat itu, antara sedih ya takut. Maksud saya sih nggak lari lah, minimal saya lewatin aja gitulah. Jadi dia di sini, ini jalan setapak gitu kan. Dia diri di sini kan. Di pinggir jalan. Iya, diri di pinggir jalan itu. Ya kan saya maksudnya bisa lewat agak pinggir sini kan. Agak menjauh dah gitu. Iya. Saya jalan. Dipanggil. Masya Allah. Dipanggil sama dia saya. Drang. Langsung. Gimana gitu perasaannya? Suaranya Tono lagi. Suara Tono. Suaranya nggak kenceng, tapi di kuping kayak berapa desibel gue kayak kenceng banget kayak sampai ke jantung gitu kan, saking kita takut udah bercampur rasa takut. Jadi tuh pelan aja udah dik kayak kita perasaan udah gimana gitu. Iya gitu gimana gitu. Udah pelan sih, ngomongnya pelan lirik, nggak kenceng, tapi di kuping dik, otomatis saya berhenti. Ya kan, otomatis saya berhenti. Tapi abang noleh nggak?
Enggak tadi, Enggak noleh. enggak noleh. Hmm. Ya udah akhirnya saya berani diri kan, saya noleh. Nah sekarang dia natap saya. Kalau waktu itu dia nggak mau natap saya, dia natap saya. Kebayang gak tuh? Dia masih mukanya pucat. Maksudnya sorry bang, berapa jaraknya itu? Nggak jauh, dia sekitar Semeter lah Bang? semeteran lah. Memang jalannya kan nggak besar ya, semeteran berhadapan gitu sama Sama yang kita tahu dia udah meninggal. Bagaimana perasaan antara itu teman kita sedih, tapi yang lebih banyak sekarang itu rasa takut lah. Namanya normal ya, namanya orang manusia biasa gitu, normal orang kan. meninggal ya kan? Iya, di satu sisi sedih, di satu sisi takut gitu. Ya udahlah gitu kan. Ya ada apa Ton? Akhirnya saya jawab, saya cuma mau pesan. Dia bilang aja Ton, saya ngomongnya lirik gitu, seperti ya ada kesedihan juga sih. Dari nada suaranya tuh kayak ada rasa sedih gitu, kayak gimana gitu ya, masih ada yang memberatkan dia untuk pergi, Masih ada dikhawatirin lah ya. masih ada yang dikhawatir gitu. Ya ada apa Ton, saya cuma pesan tolong jaga ibu saya. Nyes langsung. Terus tadinya takut, jadi yang banyak sekarang bukan takut, sedih jadinya. Jadi sedih gitu, jadi turun lagi air mata lagi. Harusnya kita takut tuh hilang. Pas dia ngomong, langsung nyes, turun langsung air mata. Hilang rasa takut tadi. Hilang rasa takut. Jadi itu udah, kalau bisa saya peluk itu saya peluk, maksudnya gitu. Tapi ngilangin kangennya. Iya, saking ngilangin kangen. Jadi aduh, maksudnya gimana ya, rasanya tuh campur aduk gitu, antara ya paling banyak ya rasa sedih, kayak nggak percaya. Aduh gitu, pas gue pulang kok udah nggak ada. Dalam hati kan begitu kan, Ketemu dalam keadaan kayak gini. dalam keadaan kayak gini. Ya udah, terus ya Ton, tadi saya juga udah bilang sama ibu gitu kan, saya akan bantu, pokoknya akan saya jaga lah Ton. Seperti orang tua sendiri. Ya dia kan udah juga seperti orang, saya anggap orang tua saya sendiri kan, soalnya kita kan ya saya sering Bang makan di situ lah, maksudnya kadang-kadang ya nginep di situ ya kayak biasa gitu, normal gitu kan. Jadi ya udah kayak orang tua sendiri, benar. Udah saya bilang iya Ton, saya janjinya tuh di hati tuh emang bener-bener bukan janji sembarangan, tapi di hati tuh kayak bertekad itu, kayak ada semangat buat jaga ibunya Tono juga. Iya. Ya. Saya lihat ya Tono itu ya senyum. Tadinya kan hampa gitu, kayak murung gitu. Iya, senyum dia. Itu walau mukanya pucat tapi dia senyum lah. Kalau sedikit tapi saya lihat dia senyum. Terima kasih katanya. Ya saya mungkin udah nggak akan datang lagi. Dari tatapan dia tuh begitu. Kayak ada pesan, kata perpisahan. Ya, perpisahan walaupun nggak diucapin namanya. Ya seperti itulah gitu. Ya udah saya jadinya tadinya udah nggak nangis. Nangis lagi, sedih terharu. Ya udah, terus lahan-lahan dia
tadinya seperti nyata jadi senyum gitu kan, terus kayak bayang-bayang gitu. Oh, jadi kayak siluet gitu. Kayak siluet gitu tuh. Apa kabur gitu Iya, ya. kayak Bayangannya kabur, bayangannya kabur. hilang Bilang dengan senyum tadi. dengan senyum dalam hati. Ternyata dia itu mau nemuin saya. Dan yang memberatkan dia untuk pergilah, maksudnya pulang, maksudnya ada sesuatu yang masih memberatkan dia. Dan orang yang bisa dia percaya itu cuma sahabatnya, saya. Bang Hendra doang. Iya. Sosok sahabatnya. Iya. Ya kira-kira itulah ceritanya Subhanallah. yang bisa saya ceritakan. Tapi sekarang maaf Bang Hendra, orang tuanya almarhum si Tono ini masih ada? Udah nggak ada juga. Oh, udah meninggal. Ya, Nah, selang setahun lah ya. setahun dari Tono nggak ada Meninggal. itu meninggal. ibunya nyusul. Ibunya nyusul karena mungkin rasa sedihnya Mungkin. itu Mungkin udah sepuh juga. mungkin udah sepuh juga, ditambah dengan sedih ya kan, Sendirian. anak satu-satunya, anaknya taat lagi pergi, rasanya kayak gitu. Ini kisahnya Bang Hendra ini luar biasa ini. Jarang ya Bang ya, namanya orang ya, namanya Jarang, ketemu sahabat yang sudah nggak ada. sudah nggak ada, itu sampai namanya dia tuh mungkin kalau bahasa kata itu nitip pesen lah ya. Ini pesen. Karena emang Pesen. mungkin begini, karena dia ngerasa nih si almarhum Tono ini ngerasa nih orang tuanya ini nggak ada yang jaga. jagain atau apa. Ya, ya namanya ada ikatan batin itu Kan lah. batin. Ya. Mungkin karena di sini apa namanya almarhum Tono ini cuman bisa berharap nih sama sosok sahabatnya ini, kebetulan Iya, Bang Hendra. iya. Jadi pas kebetulan Bang Hendra pulang ya, Pulang pas. pas akhirnya dia Ya, coba lah ya, ya, itu. menitip pesan lah ya. Menitip pesan. Dan ya semuanya memang udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Mungkin ya. Ya, jadi ya seperti itulah. Tapi alhamdulillahnya ya, Alhamdulillah. apa namanya, Bang Hendra ini masih bisa ketemu sama Masih sosok bisa sahabatnya ketemu, tadi. masih Walaupun dalam keadaan sudah walau dalam meninggal. keadaan sudah meninggal. Luar biasa. Semoga almarhum apa, tadi Ibunya Tono, ibunya Tono atau Tono sendiri tadi, ya, walaupun sebenarnya Tono ini nama samaran Bang ya. ya nama samaran, ya. ya, Mungkin nama samaran. nama aslinya Bang Hendra tahu. Ya, Ya mudah-mudahan sosok sahabatnya Bang Ya. Hendra ini semua amal ibadahnya diterima sama Allah. Ya, Bang, ya. amin, amin, Semoga diberikan tempat yang sebaik-baiknya. amin. Ya.